Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang telah diberikan sehingga kita dapat berkumpul berada di tempat ini dalam acara diseminasi budaya positif oleh Bapak Pratian Dwi Widagdo SPD, calon guru penggerak angkatan 10 SMP Negeri 2 Bonang, Kabupaten Demak. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 2 Bonang, Ibu Sri Hastuti SPD MPD. Yang kami hormati pemateri Bapak Pratian Dwi Widagdo SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu guru di SMP Negeri 2 Bonang. Dalam kesempatan kali ini, perkenankan saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan kepala sekolah. Acara yang ketiga, pemateri. Acara yang keempat, tanya jawab. Dan acara yang kelima, penutup. Marilah bersama-sama kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya, sambutan Kepala SMP Negeri 2 Bonang kepada Ibu Sri Hastuti SPD MPD, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Bonang, puji syukur pada siang hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul dalam rangka mengikuti diseminasi budaya positif oleh salah satu rekan kita, Bapak Pratian, sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Demak. Nah, nanti akan dipaparkan bagaimana budaya positif dan bagaimana penerapannya. Nanti kita bisa lihat bersama-sama sambil kita refleksi diri, apakah yang kita lakukan di sekolah kita sudah sesuai dengan konsep budaya positif atau belum, dan apa yang perlu kita tingkatkan atau kita kembangkan. Hal ini nanti tentunya akan menambah referensi atau menambah pengetahuan bagi kita semua bagaimana toh penerapan budaya positif yang benar di sekolah, terutama dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita temui di sekolah ini pada diri peserta didik. Bagaimana kita nanti sebagai guru akan menentukan solusi-solusi permasalahan tersebut dengan baik, serta anak-anak nanti diharapkan dapat menunjukkan disiplin positif atas kesadaran diri. Nah, saya harap Bapak Ibu nanti bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dari awal sampai akhir. Demikian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Hastuti SPD MPD. Acara selanjutnya adalah pemateri yang akan disampaikan Bapak Pratian Dwi Widagdo SPD, calon guru penggerak angkatan 10. Untuk waktunya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, la haula wala quwwata illa billah, mabadu. Datang Ibu Kepala Sekolah yang kula hormati, Bapak Wakil Kepala Sekolah, guru-guru, teman-teman guru seperjuangan yang sangat saya hormati dan sangat-sangat saya banggakan. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dan untuk saya untuk berpresentasi. Alhamdulillah saya ikut
guru penggerak angkatan 10, dan ini salah satu nanti penyebaran atau diseminasi budaya positif di sekolah kita. Jadi langsung aja Bapak Ibu sekalian, diseminasi budaya positif oleh Pratia Dwi Jabdo SPD, calon guru penggerak angkatan 10 SMP Negeri 2 Bonang Kabupaten Demak. Jadi budaya positif. Jadi kita sudah melaksanakan budaya positif di kita. Pada waktu Bapak Ibu Sedoyo itu berangkat pagi sebelum jam 7 itu termasuk budaya positif. Karena budaya adalah kebiasaan yang sudah terjadi berulang-ulang. Akhirnya kita sadar tidak sadar sudah melaksanakan. Jadi tafsiran dari sini budaya positif adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, dan budaya positif ini dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan berproses memerdekakan dirinya sehingga mampu mandiri dan bertanggung jawab. Di sini harapannya, jadi budaya positif ini bisa tertanam pada anak didik kita, sehingga anak didik kita itu bisa menjadi anak yang berbudi pekerti yang luhur, yang tahu toto kromo. Harapan kita itu. Dan kemudian yang kita pelajari dalam budaya positif ini adalah perubahan paradigma, karena dulu kita masih kurikulum K13 yang sebelumnya KPK sampai kurikulum sebelumnya tadi, sekarang sudah kurikulum Merdeka. Ini ada perubahan paradigma. Nanti juga kita akan disiplin positif, karena budaya positif ini diawali dari disiplin positif, kedisiplinan. Dan kita juga akan belajar masalah nilai-nilai kebajikan. Kemudian kebutuhan dasar manusia, kita juga harus tahu nanti setiap manusia itu punya kebutuhan. Nanti saya jelaskan. Terus motivasi perilaku manusia, ya posisi kontrol guru juga punya kontrol untuk anak. Yang ke-7, keyakinan kelas. Jadi sebelum semua dilaksanakan kita juga punya kesepakatan dengan anak, di mana nanti kesepakatannya itu juga bersama-sama dengan anak menyamakan visi misi. Dan yang terakhir ada kita langsungkan nanti segitiga restitusi. Pada waktu ada permasalahan nanti kita lakukan segitiga restitusi. Ya, sebelumnya kita bermain dulu. Ya, nanti kita lihat yang di depan nanti. Tolong panjenengan nanti, ini ada sebelum ke sana dulu. Ya, bermain cobalah buka. Kita tidak bermain cobalah buka, di mana Anda adalah misalkan A, tugas Anda adalah mengempalkan salah satu tangan Anda. Dalam tangan ini yang dengan menyimpan sesuatu yang berharga, ya, dan juga menjaga benda itu sekuat tenaga. Karena pentingnya yang ada di genggaman ini, ayo jelas tekan terus, dan ada teman Anda yang B untuk bisa membujuk, merayu bagaimana ini bisa terbuka atau tidak. Nanti kita terapkan, ya, nanti kita tahu. Ya, silakan nanti berkelompok dua-dua, ya, yang tolong nanti dua-dua. Nanti Pak Udin sama Bu Penny, ya. Nanti Pak Udin yang menggenggam, yang di belakang Pak Udin, Bu Linda, terus Bu Laras menggenggam tangannya. Pak Yamin nanti mencoba untuk membujuk, membuka dari genggamannya Bu Laras. Pak Nur juga sama, nanti merayu Bu Linda, ya. Nah, Pak Udin juga sama, Bu Penny juga, dan Bu Ayu juga sama menggenggam. Nanti Bu Ges merayu. Jadi kita bisa nanti buktikan, ya, merayu bagaimana buka di dalam genggaman ini nanti jadi sesuatu yang berharga. Dengan nanti terlena atau tidak, ya, terlena atau tidak membuka genggaman ini atau tidak.
Ya. Nanti Pak Gono yang memegang, Pak Anton yang merayu, ya. Bu Penny, Bu Wahyu, nanti yang merayu Bu Rani ya. Jadi nanti dipegang. Bu Sri ini juga sama, nanti yang dipegang Pak Bangkit untuk bisa merayu. Dan nanti Pak Udin, Pak Akad yang memegang, Buci yang merayu. Jadi tolong nanti dilaksanakan. Nyukapunten berdiri semua. Ya, jadi tolong yang menggenggam diri dulu semua, yang menggenggam. Ya, kita tahu nanti. Ya. Tangan kanan, ya. Boleh tangan kiri, tangan kanan. Ya, jadi tangan kanan jadi genggam. Di sini ada sesuatu yang berharga di jenengan. Ya, itu berharga. Ya. Misalkan nanti derai dibuka, dengan purun atau tidak, mau atau tidak. Ya. Nanti kita tahu. Ya. Silakan saya berikan waktu 15 detik atau maksimal 30 detik untuk merayu. Monggo silakan. Pak Yai, ya. Kalau merayu dengan bahasanya jangan bebas, dengan iming-imingi tidak apa-apa. Sehingga ada yang mau terbuka sama tidak. Ya. Ya. Monggo jadi ada apa? Ya. Ya. Silakan. Bugas dirayu. Bagaimana bisa terbuka ini? Ada yang kencang atau tidak? Ya. Ya, silakan. Ya. Kira-kira itu mau juga mau tidak? Ya. Silakan. Dia dirayu dengan uang, apakah dia mau atau tidak? Ya. Bahkan diam karena saking bahagianya. Dan semua berapapun dirayu apa? Dia mau sama. Ya. Dirayu dirayu kasih uang apa? Ya. Mau atau tidak? Ya. Mau beli uang atau mau tetap menjaga genggaman yang ada di kepala kita? Halo. Ya. Ini ada sinyal. Ya, nanti kita tahu nanti saya bilang ya. Yang jelas dengan laksanakan. Saya hitung sampai 10, kalau nggak dibuka nanti gantian. Jadi saya, ya. Oh iya, ada yang mau ini, ada yang mau ya. Iya, tapi mau karena rayuan ada. Oh iya, iya. Uang 1.000, oh iya. Oh iya, ada itu ya. Jadi 3 mandat itu yang berharga. Kalau sudah cukup, nanti gantian lagi. Yang tadi yang merayu, sekarang yang merayu ganti yang menggenggam. Gantian. Ya. Monggo yang tadi yang merayu ganti yang menggenggam. Yang tadi dirayu gantian merayu temannya. Silakan jenengan. Kalau jenengan ya kasih uang apa intimidasi silakan. Mau enggak? Jadi di dalam jenengan ada sesuatu sangat berharga di jenengan. Ya. Ayo buka. Banget. Ada yang biasanya ada yang sama. Ya. Ya. Jadi di dalam jenengan ada hal-hal yang sangat berharga. Oh, terbuka gitu ya. Ya, ada yang. Oke, terima kasih bos buat kita semua. Ya, jadi nanti kita akan menyelidiki. Jadi jawabannya itu banyak ya. Pak Udin, monggo tadi terbuka karena apa? Ya, jadi Pak Udin tadi terbuka. Monggo Pak Udin. Terima kasih. Ini alasan kenapa kok genggaman saya terbuka. Karena nilai dari yang saya genggam dengan nilai yang ditawarkan itu
penawarannya lebih besar. Lebih besar ya. Lebih menjanjikan. Kalau dalam hitung-hitungan matematika itu kalau dapat nilai yang besar itu kan senang Pak ya. Oh iya. Jadi yang digenggam itu Nilainya lebih kecil daripada yang rayuannya. dari nilai yang dijanjikan. Dijanjikan. Oke, terima kasih. Terus lagi siapa tadi yang Bu Ayu bagaimana? Di genggamannya dilepas atau tidak? Nah, ini Jadi dari saya tadi genggamannya masih tetap tergenggam karena saya tidak terpengaruh dengan iming-iming atau rayuan Oh, iya. dari Bu Nisa. saya jadi Bu Ayu ini konsisten. Supaya orang ini berharga buat diriku, takkan mungkin ku buka untuk kamu. Jadi luar biasa ini Bu Ayu. Satu lagi, monggo Pak Gono, tadi bagaimana Pak Gono? Nah ini berhasil yang tadi. Tadi dibuka atau tidak? Tidak. Ya, alasannya apa Pak? Karena saya berpegang teguh pada pendirian saya. Ya, betul ya. Jadi Bapak Ibu semua, ini ada yang tadi sudah didiskusikan. Apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Iya. Alasannya tadi Pak Udin karena nilai yang di dalam itu lebih berharga dari yang di dalam itu tidak begitu berharga gitu. Besar berharganya yang di luar, tawaran di luar, makanya dia melepaskan. Ya betul, ini juga betul karena perbandingan tadi. Kemudian yang kedua Bu Ayu, dia tetap pegang karena ini berharga, tidak mungkin saya buka. Ya, misalkan anaknya diminta sama ibu-ibu yang lain, tidak boleh, anak saya jangan. Apalagi suami saya mau diminta yang lain, tidak boleh karena berharga suami saya ini, tidak mungkin ku berikan pada wanita yang lain. Bu Ayu ya, tetap saya pegang, saya seneng ke. Jadi Ini kalau Pak Yan, berarti kan ada pertanyaan. Kalau terbukanya karena dikitik-kitik, lah, makanya tadi jenengan kuat enggak? Dikit-dikit kan lepas. Jadi jenengan pada waktu dirayu dengan apapun, rayu dengan uang, dikit-dikit mampu tetap begini pun enggak? Kalau pakai kekerasan gimana Pak? Ya udah Pak, jenengan enggak gini, bebas ya. Jadi nanti kita cari filosofi terus Pak Gono tidak terbuka karena tetap tadi. Jadi ini di sini kontrol itu terletak pada siapa? Diri kita sendiri, bukan yang lain. Sekolah kita bisa berbudaya yang bagus, terlaksana tergantung siapa? Ya diri kita, bukan dari yang luar. Anak sama juga. Anak itu juga punya pendapat sendiri. Tidak mungkin kita bisa mengontrol anak. Walaupun bisa ya beda nanti dijelaskan nanti. Ya. Ini yang tadi ya. Jadi hidup kita sesuatu itu tergantung pada diri kita, bukan orang lain. Keberhasilan dari kita tergantung pada diri kita, mau atau tidak. Kalau kita mau terus berpegang pada prinsip kita, bajikan ya tadi, insya Allah akan bagus ya. Jadi tadi hanya kontrol bahwa penentu semua adalah dari diri kita sendiri, bukan dari yang luar, dari internal dari diri kita. Nanti sama kita juga akan menyadarkan anak dari hati anak sendiri. Kita membimbing anak. Kalau kita memaksa anak tidak bisa. Anak dipaksa harus begini, ya mau. Tapi aja dia cuma saya takut disalahkan, takut mendapat hukuman, nanti ada sini. Ya, jadi tadi balik lagi saya tegaskan, kontrol terletak, keputusan terletak pada diri kita sendiri, bukan pada yang lain. Oke, kemudian kita lanjut ke tadi sudah budaya, tadi sudah ada gamenya. Ya. Kita ke disiplin positif. Kalau perubahan paradigma, jelas kita sudah menggunakan kurikulum, pembelajaran kita sudah berpihak pada murid. Karena kemarin yang kita debatkan adalah menggambar. Tafsir menggambar di sini kita adalah memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan kondisi kodratnya anak. Karena anak mempunyai gurisan-gurisan indah di tempatnya masing-masing. Bagi saya
kecerdasan itu ada beberapa. Kalau sini kecerdasan emosional, spiritual, estetik, dan yang kita lakukan adalah yang kognitifnya, intelektualnya. Jadi anak itu semua cerdas dan tidak ada yang bodoh, kecuali anak-anak yang malas. Ya, karena anaknya luar biasa. Itu perubahan paradigma sekarang gitu. Kita adalah belajar yang menyenangkan, yang berpihak pada murid sesuai kodrat alam dan zaman, sehingga anak mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Anak itu punya karakter. Kalau anak punya karakter, tidak mungkin bisa diakali sama yang lain, tidak bisa, karena kita harus menyiapkan generasi penerus yang punya karakter Nusantara, yang santun, saling menghormati, menghargai, dan tidak lupakan sejarah. Ini akan berhasil insya Allah. Tapi selama kita tidak punya karakter, manutan, ya buja gajing. Apa itu disiplin positif dan bagaimana penerapannya? Disiplin positif adalah pendekatan untuk menuntun kodrat anak agar berdaya dalam mengontrol diri. Disiplin tadi mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif menjadi komponen utama dalam mewujudkan budaya positif. Jadi dalam kita mempraktikkan budaya positif ini, wajibnya salah satu yang utama adalah disiplin positif. Jadi panjenengan tadi sudah saya utarakan pada waktu berangkat pagi itu kunci dari kedisiplinan. Berangkatnya pagi, tidak terlambat, jam 7 kurang. Karena pada waktu kita berangkat sudah jam 7 lebih, itu nanti kita pada waktu mengajar juga waktu bimbang-bingung, kesusu daerah. Jadi kita sudah disiplin waktu, jam 7 kurang kita sudah sampai di kantor. Kemudian tujuan disiplin positif ini adalah penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk tadi ya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Itu belajar sampai akhir hayatnya, sampai di liang kubur. Di liang kubur sudah tidak bisa belajar sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi anak-anak kita itu kalau pagi sudah disambut dengan guru itu termasuk budaya positif. Ya, anak diantar sama anaknya, salaman dengan orang tuanya, masuk salaman dengan bapak ibu guru. Kita menyambut mereka, kita menyambut anak-anak kita belajar. Orang tua itu semuanya luar biasa. Anak disambut, diperhatikan. Ini termasuk budaya pasti atau nilai-nilai kebajikan ini. Ya. Terus nilai-nilai kebajikan ini banyak sekali nilai kebajikan. Termasuk ini profil pelajar Pancasila. Ini beriman bertawakal pada Tuhan Maha Esa, kebinekaan global, gotong royong, kreatif, kenalan kritis, mandiri, termasuk nilai-nilai kebajikan yang diakui oleh Universitas secara umum, ya, yang diakui secara umum di dunia. Ini juga ada peduli, ini jelas kebajikan, terus terang, dan tidak ada dusta di antara kita. Nilai kebajikan, komitmen, belas kasih, percaya diri, kemudian rajin, keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, sampai integritas. Ini juga kebahagiaan, keadilan, rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian. Ini nilai-nilai kebajikan. Ini yang akan kita tunjukkan pada anak-anak kita. Tapi kita nanti konsentrasinya kita ke profil pelajar Pancasila, karena ini yang kita capai. Nanti dari pendidikan kita adalah ini. Dan kalau kita mendidik anak, kita juga harus tahu kebutuhan dari anak kita. Ya. Kenapa anak bermasalah? Biasanya dia itu memenuhi kebutuhannya. Ada anak yang memang di kelas itu, ya, karena di rumah itu sepi, orang tua sering pergi, dia membuat gaduh. Karena dia butuh kasih sayang perhatian teman-temannya. Makanya dia membuat gara-gara. Makanya kita sebagai guru, kita harus tahu kebutuhan dasar manusia. Kalau kita tidak tahu kebutuhan, kita anak datang itu dimarahi. Ya, terus anak ada waktu belum sidik itu dinesuni. Ini kita harus cari kenapa anak itu bisa begitu. Ya, makanya kita juga harus belajar kebutuhan dasar manusia.
Jadi anak itu ingin bertahan hidup. Anak juga butuh kasih sayang dan rasa diterima. Karena ada beberapa anak kemarin yang tidak merasa terima, dia malas untuk berangkat sekolah, alasan. Karena apa? Dia tidak nyaman dan tidak mendapatkan kasih sayang sesama teman. Ya. Karena ada anak yang kuat tahan banting, ada yang tidak. Terus anak juga butuh kebebasan. Anak bisa beradaptasi, kemarin nyanyi Akbar itu kognitifnya tidak bagus, tapi untuk nyanyi sudah yang lain ya bagus. Dipaksa kognitifnya ya sulit karena bakatnya sudah beda. Makanya kita mengarahkan, tapi minimal kita punya standar. Dan minimal lah anak itu juga bisa. Jangan sampai terjadi pelajaran ini wali berarti yang lain tinggi, ini berarti tidak bisa seimbang. Dan anak butuh keserangan, terus penguasaan, ada yang kemaki. Karena ada anak jiwa anak yang ini kebutuhan dasar ya. Ini kembali ke kebutuhan bertahan hidup, bertahan atau survival yang secara pramuka itu dia diuji berjalan sampai tujuan sana, nanti cobanya setiap dia mampu enggak. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya rumah, kesehatan, makanan, kebutuhan biologis. Ini jelas ya Pak Yai, sebagai bagian dari proses reproduksi, perasaan aman, kenyamanan juga ini. Anak butuh rasa aman, anak butuh makan. Karena kemarin dari anak-anak kita ada yang tidak makan pagi itu sampai tidak berangkat. Ya Bu Ayu, Anggun itu ya. Karena dia merasa kebutuhan bertahan hidupnya tidak ada. Jadi dia tidak berangkat pagi, belum makan, mau berangkat sekolah tidak mau. Karena apa? Kebutuhan bertahan hidupnya tadi. Sampai ada guru ini dijajaki terus ya rada piye, maksud dijajaki terus. Tapi ini tadi karena kita harus koordinasi dengan orang tua, jangan sampai anak itu kalau berangkat ya lapar. Karena dia mempunyai kebutuhan bertahan hidup. Terus yang B, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima orang lain. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan hubungan, koneksi sosial, ya, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Karena kita sebagai makhluk sosial, kita tidak mungkin sebagai makhluk individu. Kalau kita misalkan anak-anak ada juga yang dijauhi. Mahes itu anak kelas 8 itu di LLM ini tetap bertahan karena dia mampu. Kalau yang lainnya ya sudah keluar nggak nyaman. Karena dia merasa tidak diterima, tapi dia berusaha terus untuk bisa bertahan. Mahes itu. Tapi yang laki-lakinya agak rame Ibu Ayu. Mahes di kelas 8D sama ya. Itu 8A ya, Mahes itu. Bu ini itu ya, itu kan bertahan rasa diterimanya kan kadang kurang, tapi dia masih bertahan. Nah, ini berbagai macam karakter dari anak kita, dan dia berusaha untuk diterima. Sampai sebelahnya gigit terus sama Nani tuh Bu, pikir, saya sebagai guru cuma bilang harus saling menghormati itu sama kita itu senasib seperjuangan, jangan sampai satu kelas itu pecah. Ya. Terus penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebutuhan seorang dengan kekuatannya untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui oleh atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Dan setiap anak itu kadang pengen anak itu merasa kalau dia berkata harus didengarkan. Kalau nggak didengarkan dia harus sering. Sama kita juga sama. Bapak Ibu guru kalau kita berbicara kok ada yang bicara sendiri, dia sering aslinya. Kayak tidak dihargai. Makanya penguasaan kita juga harus tahu kebutuhan anak tadi. Anak juga mau didengarkan. Pada waktu anak cerita, ya kita dengarkan. Ya. Ini dan suka mengamati sebelum mencoba hal baru, akan merasa kecewa jika melakukan sebuah kesalahan. Jadi tadi kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, ini ada lagi kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kebutuhan akan kemandirian atau otonomi, memiliki pilihan, mampu mengendalikan agar hidup seseorang, arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi mengenai pilihan,
mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ini anak juga punya kebutuhan kebebasan, kebebasan untuk pilihan. Mau dibanding kemana? Ke Jakarta Pak, gak usah yang dekat, karena dia punya pilihan. Ya, anak itu punya pilihan. Kemudian yang terakhir kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Karena anak juga butuh tertawa. Kalau di pelajaran matematika itu tidak ada yang tertawa, ya saya juga bingung, makanya saya gojekan kan. Karena pada waktu anak tertekan, pelajaran itu tidak akan mungkin masuk. Ya kadang tertawa. Kayak Pak Udin ini kagak diam, tapi buat idola sama anak-anak putri Pak Udin. Sudah jalur foto KPP Pak Udin. Berarti Pak Udin ini killer kok. Tapi ternyata tidak. Penggemarnya itu banyak sekali. Pak Udin foto kalau gitu. Ya. Terus saya tanya Pak Sofi itu juga menjadi idola. Saya tanya pada anak, kenapa? Disiplin Pak. Juga ada yang gitu, ada yang tidak suka. Jadi berbagai macam karakter yang harus kita pahami untuk anak. Karena di sini paradigma baru kita itu menuntut anak, membimbing anak sesuai dengan kebutuhan anak, dan kita tidak mudah marah. Cara kita, jangan salahkan anak, cara kita yang kurang tepat. Kita cari kunci yang pasti yang mana. Nah, kalau kemarin Pak Yamin, wah ini ngajar berbagai macam karakter, dia enggak, ada dibatasi, ada batasannya, ada real-realnya. Ya, jadi terus kita juga harus tahu motivasi perilaku manusia. Perilaku yang ditujukan manusia pasti memiliki motivasi dan tujuan. Apa yang dilakukan anak manusia itu pasti punya tujuan. Tidak mungkin tanpa tujuan. Ya. Sama dengan anak, jika anak punya tujuan jelas ke sekolah, jalannya cepat. Kalau tidak punya tujuan, alasan ya mundak-mandek ya alasan kan nggak nyampe sekolahan, baru nggak sekolah. Ini motivasi anak juga ya. Motivasi yang internal adalah motivasi yang diinginkan oleh seorang dalam rangka menghargai diri dengan nilai yang diyakini. Sementara itu motivasi eksternal diantaranya adalah keinginan yang dilakukan dalam rangka menghindari ketidaknyamanan hukuman atau ingin mendapatkan imbalan. Ini lebih ini yang eksternal ya. Jadi motivasi eksternal itu anak itu biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Wegah dihukum, wegah diseneni, wegah dipaido, akhirnya anak itu melaksanakan, tapi untuk mangkal hati-hati dengan keterpaksaan. Ini tingkat terendah dari motif perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Nah, dia tidak melakukan, dia takut dihukum, dimarahi dan macam-macam. Makanya dia menghindari masalah itu, dia yang manut. Tapi biasanya ini tidak lama. Selama misalnya kalau saya ngajar Pak Tian pun nanti seneni, ya dia hanya hanya sebatas itu, di luar sudah enggak. Karena ini motivasi dari eksternal di luar. Juga ada yang anak motivasinya karena ada penghargaan ya, untuk mendapatkan imbalan atau menghargai dari orang lain, satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Di sini orang berlaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang ini atau motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, untuk mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia kualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu yang mendapatkan hadiah, pengakuan dan imbalan. Jadi ada anak, wah tak sanggup menurut KI dari Pak Tian. Dulu di sekolah saya itu saya menerapkan ribet. Bagian hafal juz 30 saya berikan 750.000. Dan alhamdulillah tiap tahun ada 45 dari dokter. Dapat dia hafal 30 juz, saya kasih 7,5 juta. Nah ini belum tercapai. Tempat diterus sampai SMP 1 Lembak Almarhum Pak Aneh. Ya saya cinta Tian. Akan gini. Tapi saya kerjasama dengan Pondok I, karena harus kerjasama dengan
Kalau di sini juga bisa. Tapi ini yang motivasi eksternal agak tidak bertahan lama. Karena yang bertahan lama sekali itu yang di hati itu motivasi internalnya, di dalam hatinya, dia punya keyakinan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan bahagia diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seorang menjadi positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal bukan eksternal. Jadi ini yang paling bagus, ya. Motivasi yang di dalam diri sendiri, dia meyakini aku sergap tugas dari guru kami kerjakan, tujuannya apa? Biar besok saya sukses, bisa menyenangkan orang tua. Ini motivasi. Dia tidak terpengaruh oleh yang lain, ya. Ini yang diharapkan dari kita. Jadi kita sebagai guru juga harus bisa memberikan arahan, mengarahkan anak dengan tujuan endingnya itu seperti apa. Karena dari kajian debator ini, anak endingnya itu mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi anak itu merasa selamat, bahagia, tinggi-tingginya sebagai makhluk sosial atau makhluk individu. Kenyamanan ini yang dicari. Jadi tujuan dari disiplin adalah menanamkan motivasi itu. Ini yang paling bagus ini, mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Dengan nilai-nilai yang mereka percaya, ketika kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang dapat jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh ada agenda hukuman atau hadiah. Jadi anak itu tidak akan terpengaruh dihukum sama imbalan, tidak terpengaruh karena dia motivasinya dari diri sendiri. Dan ini mungkin dari motivasi kita hanya beberapa persen saja, sedikit sekali ya Pak Akad, ya sedikit sekali ya, jadi kita terangkan. Nah ini integritas gagal, ini hukuman konsekuensi restitusi. Nanti kita bicara restitusi, tapi sebelum kita restitusi nanti kita harus ada keyakinan kelas. Jadi ini positif tadi harus kita bangun ya. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ini hukuman. Konsekuensi ya sesuatu yang harus terjadi. Misalkan anak terlambat, kemarin konsekuensinya adalah membaca dengan Fatihah menulis 1 kali, ini konsekuensi. Tapi kalau anak disuruh nulis kok Fatihahnya kok 100 kali ya, ini namanya hukuman. Ya, ini namanya hukuman. Kalau anak cuma 1 ya tidak apa-apa, karena konsekuensinya mungkin telat ya nulis jawabnya, itu proses manusia apa-apa. Dulu pada waktu saya belum penggerak, saya hukum, semua saya hukum. Tapi saya tidak pernah terlalu berani dengan pusat, tetap saya pusat 10 kali, 5 kali, karena pada waktu kalian terlambat ya konsekuensinya tadi harus pusat. Pak, kasih 40 kali Pak, jadi ya 5 kali 10 kali jadi sebagai tanda. Sekarang sudah tidak, saya mungkin tidak berkurang karena setelah guru-guru kita harus memahami anak. Kalau kita memahami anaknya, kalau saya ngajar di sini saya bagaimana saya tahu, saya itu seperti anak saya sendiri. Tapi kadang juga anak-anak, oh iya, dari konsumsi diri, iya Pak, ini Pak, basuh ya Pak. Ini anak itu kalau diperlakukan terlalu dekat ya tadi. Jadi ini kita harus tahu hukuman konsekuensi restitusi tidak nyaman untuk murid anak jangka waktu panjang. Tidak nyaman konsekuensi ini tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Kalau restitusi ini menguatkan anak dalam jangka waktu panjang, karena kita menyadarkan dari diri sendiri, karena motivasi dari diri sendiri. Kalau ada korban yang hukuman itu ya korban itu ya tidak diapa-apakan, yang hukum ya yang melakukan kejahatan tadi. Kalau yang konsekuensi kan korban juga diabaikan. Tapi kalau upaya restitusi yang korban itu kita perbaiki, kembali lagi ke awal lagi. Ya nggak glowing jadi glowing lagi. Oke saya asli glowing. Dewa ini ya glowing gimana? Fasilitasnya kasih yang bentuknya banyak. Ya.
Ya ini pas ini ada cetol benda itu. Ya. Mengamutan, jadi hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi mengamutan. Bayu, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya. Kalau yang konsekuensi itu karena impas dari efek dari kesalahan, tapi tidak memberatkan. Kalau hukuman ya tadi akan memberatkan anak. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah ini anak suruh mencatat 100 kali. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya ini hukuman, betul ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Monggo Pak Gono. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, betul ya. Ini termasuk hukuman. Kadang malah 10 kali larinya, ini 2 kali. Terus ada lagi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini konsekuensi karena itu pas pelajaran, karena semua itu melakukan semua konsekuensi. Terus lari mengelilingi lapangan sebanyak 2 kali karena terlambat 10 menit, lagi tadi sudah. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Nah ini apa? Bukan ini apa? Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, ya hukuman. Kalau konsekuensi ya dibelikan pensil, kembalikan, ganti, dan tidak ada. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, betul ya, konsekuensi. Jadi kita murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman ini sudah terjadi di sekolah kita dulu. Sekarang sudah tidak ada kayaknya. Dulu kayaknya pernah. Nah, lamanya anak-anak kita itu kalau habis apa itu sepatunya di dalam, alasannya Pak, sepatuku teles Pak, tidak dipakai, jalan-jalan tidak pakai sepatu lagi, pakai tadi. Jadi pelajaran sudah tahu hukuman atau konsekuensi. Kemudian guru harus juga tahu teori kontrol. Tadi kontrol itu posisinya pada diri kita sendiri. Sini ada 5 teori. 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, terus sebagai teman, sebagai pemantul, dan sebagai manajer. Lalu jenengan sebagai mana? Kami yang kita lakukan itu jenengan sebagai penghukum atau apa, karena setiap guru beda-beda. Kalau sebagai penghukum ini nopo-nopo gawe salah. Oh, telat, susah, berapa kali? Hukum lapangan. Nah, ini yang penghukum. Apa-apa dukung, apa-apa dulu hukum. Posisi kontrol guru sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, berkata-kata, sampai psikologis dari anak itu kena. Ini tidak boleh. Orang-orang yang jalankan posisi untuk senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem. Sekolah itu harus punya sistem yang kuat, alat yang kuat untuk menekan murid-murid lebih dalam lagi. Dan guru-guru yang menerapkan posisi hukum atau berkata, patuh bang, saya awas kalau tidak taat. Nah, ini tidak boleh. Ya. Kamu sebelum saja salah, ini salah menyalahkan kena psikologisnya. Dia anak pada guru-guru seperti itu akhirnya ya harus-harsan. Ya. Ini guru seperti ini sengaja percaya ini ada satu cara agar pembelajaran belajar. Nah ini pandangan guru itu hanya hukuman tak semisal nama anak ini tidak boleh. Ya, menurut saya. Ya, nanti dengan bagian mana dapat yang tahu kajian studio. Posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ini biasanya ibu-ibu kayak gini, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah.
rendah diri, kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya, kan bahasa halus. Beberapa kali bapak harus beritahu kamu ya. Enggak, Pak Akad biasanya halus Pak Akad itu. Ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini sebagai pembuat rasa bersalah. Ya. Jadi selalu biar anak itu merasa bersalah dan mau. Nah, ini posisi kontrol guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ini sebagai teman, ayo ini tidak bantuan bapak selama ini. Berarti seperti teman. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti bapak bantu bereskan. Ini karena saya juga kadang sebagai teman dan juga sebagai rasa bersalah. Saya juga hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, sakit bapak ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Ini lemahnya anak itu hanya tergantung pada guru-guru yang kayak tadi, teman dekatnya atau apa. Posisi kontrol guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dengan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Bagi seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan biasa diajukan itu, peraturannya apa? Mbak, Mas, peraturannya apa? Kok kamu bisa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data karena dia harus punya datanya. Ini kayak BK ini Bu Wahyu, ini pemantau ini. Posisi kontrol sebagai manajer. Ini yang paling bagus ini ya, manajer ya. Karena kalau di dalam industri manajer itu biayanya paling banyak. Kayak Bu Kepala ini paling banyak ini karena sebagai manajer ini. Ya, ini. Posisi terakhir manajer adalah posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, memberitahu murid, mempertanggungjawabkannya perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi biasanya apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas. Ini biasanya restitusinya pakainya ini sebagai manajer. Sebagai manajer guru itu posisi guru sebagai manajer biasanya memakai restitusi, tidak pakai marah-marah, tidak pakai apa. Karena dia ingin menstabilkan dari apa anak-anaknya biar tak kesalahan dan bisa memperbaiki diri sendiri. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seorang, kita hanya membimbing. Jadi kita hanya membimbing, mengarahkan, mengatur dirinya, dan seorang manajer malah memisahkan murid dari kelompoknya, tapi membangun tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik lagi dan lebih kuat. Manajer ini akan merubah anak lebih kuat lagi. Terus ini yang kita perlukan. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi mereka dan budaya positif di kelas. Tanpa ada keyakinan kelas, kita nggak mungkin bisa berhasil, sulit. Biasanya kita pakainya peraturan sekolahan. Kalau peraturan itu ada sanksi, kalau keyakinan kelas tidak ada sanksi. Kecuali memang tidak bisa ditangani. Nah ini beda lagi. Merumuskan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah suatu langkah penting untuk dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memotivasi. Di bawah ini merupakan cara merumuskan keyakinan. Jadi pada waktu kita ingin membuat keyakinan kelas, kita bertanya pada siswa tentang harapan di kelas. Anak itu punya harapan apa? Pak, lo naik belajar di dalam itu biar nyaman Pak, nyaman. Ajak para siswa berbicara tentang apa yang mereka harapkan dalam kelas ini. Tadi kita sudah melihat nilai-nilai yang baik, bagus ya, bagi profil pelajar-pelajar dan yang lain tadi. Dengan Anda mendengarkan harapan mereka, maka Anda bisa merumuskan keyakinan kelas yang relevan dan memotivasi. Ya, ini keyakinan kelas itu kalimat-kalimat positif.
membuat pernyataan positif. Keyakinan kelas harus berbentuk pernyataan ya, yang positif. Contohnya kita semua bisa belajar dengan giat dan saling mendukung satu sama lain. Belajar dengan giat. Ini nanti wajib pada waktu pembelajaran awal wali kelas membuat keyakinan kelas gitu. Karena kita dari paparan restitusi. Karena kita berlatih untuk, karena pada waktu keyakinan kelas itu jadi kan karena dari harapan anak-anak sendiri. Jadi kita menyadarkannya lebih mudah. Karena itu usulan dari anak-anak sendiri, bukan dari kita. Jadi keyakinan kelas konsisten dan mudah diingat. Jadi buat yang konsisten dan mudah diingat. Anda bisa membuat keyakinan kelas yang tidak terlalu banyak dan mudah untuk diingat oleh semua wali kelas. Keyakinan yang sederhana cenderung lebih efektif dan memotivasi dan mengingatkan kita selama kegiatan pembelajaran. Ini sikap positif tampak seperti ini juga di kelas ini ada yang beribadah tepat waktu, tersenyum, menyapa salam, datang tepat waktu, kedua sebelum pembelajaran, saling menghormati dan menghargai. Ini tidak tampak seperti ini, tapi tidak seperti tidak dalam ibadah ini dan sikap sombong ini bukan datang terlambat. Percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya. Jadi percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya. Selalu izin menggunakan barang milik orang lain dan melakukan sesuatu, menjaga barang yang dipinjam, mengembalikan barang yang dipinjam sesuai waktunya. Terima kasih kita meminjam dan mengembalikan barang. Ini yang kemarin saya buat tugas saya ini. Ini yang terdengar dan kita lihat itu menyapa salam jika bertemu. Kalau bertemu dengan guru mengucapkan salam, tersenyum. Guru, walaupun ada anak yang di luar tuh motor, guru Pak Tiang, di hotel ada juga ya, Pak. Ya Pak Nabi juga naik motor ya, Pak Nabi, ya itu karena saking jauh, karena dia sayang. Kalau tidak kamu yang perlu mengerti aja. Kedua, sebelum belajar sudah terima kasih ketika meninggalkan barang, selalu izin jika mau keluar kelas. Ini anak-anak sudah yang terlihat beribadah tepat waktu, alhamdulillah sudah sholat berjamaah bersama dengan kami. Guru ada masuk ketemu pada guru sudah menggali pendapat orang lain, berbagi kepada sesama. Perilakunya tersenyum jika lihat jika ketemu orang lain, mencium tangan guru sudah menunggu jika ketemu pada guru berkenal dengan rapi. Selama kalimat keyakinan kelas ada tugas guru merancang pembelajaran, mungkin menjadi refleksi kelas pembelajaran, membuat asesmen siswa dengan kita. Asesmen memberikan motivasi. Tugas murid belajar dan mengerjakan tugas bertanya jika tidak paham, datang tepat waktu, mematuhi keyakinan kelas, saling menghormati. Ini bukan kalimat keyakinan kelasnya nanti ya, nanti kalimat kelasnya dengan buat sendiri. Ini yang baik-baik ini yang ke saya kemarin. Kemudian kalau keyakinan kelas itu sudah dibuat, baru kita melakukan restitusi. Restitusi yang kemarin, restitusi yang sudah guru penggerak itu sini cuma Pak Akal. Yang tahu ya Pak Akal. Saya juga belum begitu bisa. Saya juga baru belajar dalam belajar juga ibu kepala sekolah, juga guru penggerak. Restitusi ini sudah mengetahui dan juga PP. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi untuk masalah mereka, untuk memecahkan masalah, mencari masalah, untuk memecahkan masalah, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Generasi ini adalah alur untuk menegakkan keyakinan bersama di dalam kelas atau sekolah. Ada 3 unsur studi yang ada 3 tahapan ya. Yaitu 1, menstabilkan identitasnya, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas belum ada, kita tidak bisa restitusi. Makanya besok kita ya harus ada keyakinan kelas yang kita buat dulu. Ini sederhana aja, saling menghormati, hadir tepat waktu, kalimat-kalimat positif dan kalimat yang negatif.
ini ya ketiga restitusi menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi pada waktu kita berbicara dengan anak ya, biar anak tidak tersinggung pada waktu marah ya. Itu setiap orang pasti melakukan kesalahan. Dan kamu bukan satu-satunya. Bapak guru juga pernah, ibu guru juga pernah, teman-teman juga pernah. Biar anak itu stabil saat psikisnya. Terus validasi tindakan yang salah. Pada waktu anak berbuat salah kita tanya, kamu punya alasan kenapa berbuat begitu? Nanti anak akan cerita, ya Pak, gini-gini. Ya, kira-kira itu salah atau enggak? Oh salah Pak. Jadi kita memvalidasi kesalahan. Terus bagaimana cara kamu untuk lebih baik lagi? Terus nanti untuk menanyakan yang terakhir menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas yang apa yang telah sepakati, yang telah sepakati yang dilanggar itu apa? Kamu menjadi seperti apa? Ini restitusinya pasti kayak gini. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Ini menstabilkan identitas sebagai dasar dari ketiga tujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ini menstabilkan identitas dari yang gagal menjadi orang sukses. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tarik siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ya. Kamu berhak merasa begitu apa kamu sudah menjadi teman yang baik atau yang buat dirimu sendiri. Validasi tidak yang salah. Ada ini setiap kita lakukan dengan suatu tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kita tahu tadi sudah belajar kebutuhan dasar manusia. Ada 5 tadi ya. Kita punya itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan melakukan hal ini. Kamu patut bangga. Ini yang untuk validasi tindakan yang salah. Karena kita mencari kebutuhan anak tadi. Setiap anak pasti punya. Terus menanyakan keyakinan kelas. Nah ini yang penting tadi. Kalau tanpa ini tidak bisa kita melakukan restitusi di Pak Akad ini. Nah, jadi ini dulu. Monggo nanti tanya saya Bu. Nanti saya setelkan restitusi saya pada anak. Monggo saya kembali pada Bu. Jadi kalau ada teman-teman yang bertanya. Oh iya Min. Siap. Baik Bapak Ibu, tadi Bapak Perhatian sudah menyampaikan tentang disiplin positif. Untuk itu dipersilakan Bapak Ibu Guru jika ada yang ingin ditanyakan kepada pemateri. Ya silakan Pak Yamin. Monggo Pak Yamin. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya untuk menanyakan beberapa hal. Yang pertama yaitu tadi Pak Perhatian menjelaskan tentang budaya positif. Nah ini budaya positif apa yang sudah Bapak kembangkan di sekolah kita? Ini supaya teman-teman juga nanti mungkin mengikuti budaya positif apa yang sudah dikembangkan di sini. Yang kedua itu adalah tadi restitusi Pak. Ini restitusi itu tadi kan harus membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kan harusnya itu disamakan aja. Karena dia nanti kan kalau sama itu kan restitusinya gampang. Terus yang selanjutnya yang bertugas merestitusi itu siapa? Terus yang selanjutnya lagi kalau restitusinya gagal itu tanggung jawabnya siapa? Oke. Sampun Pak Yamin. Oh iya, oke. Yang pertama tadi apa yang sudah saya lakukan. Kalau untuk para guru yang sudah saya lakukan adalah bekerja sama budaya. Kita tuh saling berjuang bersama-sama.
Kalau diminta tolong ya siap, saya tidak mungkin begitu. Ini apa betul Pak Akad? Pak Yai? Ya. Saya mungkin iya, karena budaya ini saya akan. Seperti Pak Jawaro itu bilang, mau siapa sih kalau kita ini gelap ya, karena kita tuh saling menguatkan, saling membantu. Ya. Jadi di sini satu saling membantu untuk tujuan. Ada program yang dibuat oleh salah satu program ya saya buatkan. Dan pun ada 3 malah gigi. Kita berikan apa? Kita berjaya itu kita saling membantu. Kalau kita tidak gitu ya rezekinya sulit. Masalah apa ya, yuk bersama-sama, saya rangkul semua. Monggo bareng-bareng, kita keroyok bareng-bareng. Dan tidak ada Superman, artinya super tim. Ini prinsip saya. Kemudian yang di kelas itu sama anak-anak itu saya yang lakukan. Satu pertama disiplin. Ada darti, tunjuk ada disiplin. Saya ceritakan pada anak. Kunci kesuksesan ada disiplin, harus disiplin. Saling menghargai, ojo nyanyian. Jangan sampai nyanyian. Itu yang terjadi anak itu nyanyian sama paknya disebut, maknya disebut. Pak, ini pakku dinyek lah. Saya bilang, lainnya yang udah, berarti bapakmu itu terkenal. Orang situ nesu. Ya itu sungguh juga ya. Dan saya bilang, tak boleh tak gitu. Ya kamu pikir bagaimana? Ya. Jadi anak itu saya tanamkan saling menghargai. Terus kalau saya belajar ya ada barang kotor, ya diambil bawa. Kalau kita belajar kok bawa bersih enak, nyaman. Ini yang sudah saya laksanakan Pak Yamin. Kemudian tadi apa lagi Pak Yamin? Restitusinya ya. Ini disiplin positifnya yang terekam baru 1 Pak, atau disiplin Pak apa lagi Pak? Ya. Yang ditiru itu loh Pak. Ya tadi kerjasama tadi Pak. Kerjasama, saling menghargai, ya. Dan itu mencari kesalahan orang lain. Jadi kita cari yang kita lihat kebaikan. Kalau kita yang cari kebaikan ya ada bisikan sana sini ya hanya didengarkan saja. Tapi kita tetap fokus pada tujuan kita yang pertama. Terus tadi restitusi. Kalau restitusi kalau Pak ada batasannya, tidak ada batasannya. Ya, tadi saya bilang kalau kita dengan cara ini tidak bisa pakai cara yang lain. Karena kita harus tahu kebutuhan anak-anaknya, kita harus tahu sekali kebutuhan anak. Tanpa kita tidak tahu kebutuhan anak, ya tidak bisa apa-apa. Karena restitusi itu kita harus tahu kebutuhan anak seperti apa, kita stabilkan, kita kasihkan motivasi. Dan anak itu motivasi itu bisa terlahir dari dirinya, bukan dari yang lain. Orang anak dihukum, anak-anak ada sanksi ya dari diri sendiri. Jadi anak agak lurus terus. Dan unlimited Pak, ya Pak, tanpa batas restitusi selama menjadi murid kita. Karena murid kita kemarin ada yang tanya di diskusi itu, Pak, kalau menurut saya sudah kreatif tarik polisi, ya udah bisa mengurus saya polisi. Dari di mana itu? Ya kita sebatas dari kita restitusi. Nah mungkin jadi urusi sama yang lain kita restitusi. Selama menjadi murid kita, tetap harus kita restitusi. Ini tanpa batas, unlimited. Pak Yemi tidak bisa dicari cara lain. Pak Yemi tidak mampu berkolaborasi dengan guru yang lain. Bagaimana caranya? Mungkin cara kita tidak tepat, mungkin ada cara teman kita yang bisa. Apalagi tadi Pak Yemi? Kesepakatan kelas itu apa harus dibuat sama apa enggak? Karena kan kalau saya lihat di setiap kelas belum ada kesepakatan kelas. Tapi kan syaratnya merestitusi itu harus ada kesepakatan kelas. Ya, syaratnya restitusi harus ada keyakinan kelas ya Pak. Ya kesepakatan bersama. Keyakinan kelas itu harus sama, enggak apa. Intinya itu sama-sama yang baik-baik semua. Satu anak saling menghargai, semua harus saling menghargai. Datang ke sekolah tepat waktu, semua anak juga harus gitu aja. Tapi kadang biasanya anak punya karakteristik tersendiri tiap kelas itu. Ini kan sesuai dengan anak-anak tadi. Jadi anak-anak tidak diskusi, tidak ngomong bareng. Iya, naik. Ya kita bisa nyaman dengan belajar tadi. Anak-anak kadang begini, kalau bisa
Kalau dengan saya itu Pak yang satu Pak, jangan marah Pak. Oh iya, ya. Tidak boleh marah dalam hal pembelajaran. Tidak apa-apa, itu masukan dari atas. Boleh itu Pak. Ya. Oke ya. Itu ya Pak Emil. Ya Pak. Boleh sama. Dan ya apa-apa, tapi Ini kita harus masukan kembali saja sama. Pak, Ya. besok bisa makan saja. Sehingga restitusinya kan gampang. Iya. Yang kedua itu kalau sudah direstitusi tapi gagal itu Ya tadi. Ya. kolaborasi. Ya. Jadi gagal ya dilakukan lagi kalau tidak kolaborasi tadi. Akhirnya kan tidak sendirian, punya teman yang lain. Kalau akan tidak bisa itu tadi koordinasi dengan saya tidak bisa, koordinasi dengan BK tidak bisa, koordinasi dengan ibu kepala. Ya. Terus dan itu ya. Kalau sudah, nah ini sebentar ya, hanya beberapa ini diskusi yang sudah saya lakukan. Permasalahan suara ini. Jadi Memori. caranya Memori aja. ya, jadi ini sudah saya lakukan. Ada anak-anak ya, dimana anak ini tidak mengumpulkan tugas, ya, tidak mengumpulkan tugas, saya tanya kenapa? Oh bangun kesiangan Pak, ngantuk di kelas. Ya semua bisa ngatur. Ya karena apa? Main game Pak. Karena main gamenya terlalu malam. Akhirnya di kelas itu ngantuk, ada tugas tidak dikumpulkan. Akhirnya harus diskusi. Dan anak itu mengakui ya Pak, salah Pak. Saya tidak akan bermain ya, sampai larut malam. Dan saya akan mendengar waktu belajar. Nah ini yang tadi dan juga ternyata anak-anak mungkin itu aja karena sudah jam 2. Nanti juga anak tadi sudah bisa melakukan evaluasi ini dan bisa menjelaskan. Monggo untuk cara Aplaus yang meriah. Baik, terima kasih Bapak Pelatihan Widardo, bahwa kesimpulannya adalah disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri pada peserta didik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan selaku pembawa acara. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusinya kurang. Mungkin dipotong dulu tapi bisa Oke, jadi tadi Pak Yamin nanti ada ya dari Bapak Guru yang bisa menanggapi. Silakan yang Pak Akad ini sudah melaksanakan. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kepala Sekolah yang saya hormati dan Bapak Ibu, rekan-rekan, saudara-saudara yang saya hormati. Bapak Ibu sangat menarik sekali berdiskusi tentang budaya positif dan restitusi. Ini adalah sebuah grand teori yang diciptakan oleh seorang ilmuwan pendidik dari Amerika yang bernama Diane Gosen. Dia dari Amerika. Jadi penelitiannya itu dilakukan tahun 2004. Jadi sangat menarik sekali Bapak Ibu. Jadi ada 3 kata kunci dalam pembicaraan kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah budaya positif.
Kata kunci yang kedua adalah kesepakatan kelas, dan yang ketiga adalah restitusi. Ya, mari kita mulai yang pertama, bahwa budaya positif itu sebenarnya apa sih? Tadi sudah disampaikan Pak Pratian dengan panjang lebar. Tapi saya menggarisbawahi bahwa budaya positif itu lebih pada nilai-nilai universal. Tadi jadi di situ juga ada kata nilai universal. Nah, nilai universal itu nilai apa? Nilai universal itu nilai yang diakui kebenarannya oleh manusia di seluruh dunia. Karena kata universal itu dari kata universe, artinya alam semesta. Misalnya kata kejujuran, disiplin, menghargai, itu kan nilai itu secara universal itu dikatakan sebagai nilai yang baik, dan semua orang akan mengejar nilai itu. Nah, disiplin positif inilah, budaya positif inilah yang nanti akan membiasakan anak-anak dengan nilai-nilai yang sifatnya universal. Itu. Yang kedua, kaitannya dengan kesepakatan kelas. Pertanyaannya adalah, apakah beda antara tata tertib dengan kesepakatan kelas? Dengan keyakinan kelas. Ya. Kalau kesepakatan atau tata tertib kelas itu biasanya menggunakan kata-kata atau hal-hal yang sifatnya negatif. Misalnya dilarang rame, tidak boleh mencontek, tidak boleh membuang sampah lewat jendela, tidak boleh rame sendiri ketika guru menerangkan. Kalau kita konversi menjadi kesepakatan kelas, kita harus menghilangkan kata-kata negatif tadi dengan menggunakan frase atau kalimat-kalimat yang universal. Misalnya, tidak boleh rame. Kita hilangkan kata tidak boleh rame, kita konversi menjadi keyakinan kelas menjadi saling menghargai. Nanti di keyakinan kelas, di kelas ini adalah kata saling menghargai inilah menjadi keyakinan. Misalnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kata tidak boleh kita hilangkan, kita konversi menjadi kalimat positif, menjadi menjaga kebersihan. Ini menjadi keyakinan kelas, di kelas itu yang diyakini, kemudian didokumentasi, ditempelkan di kelas yang setiap hari anak-anak akan melihat nanti. Dan keyakinan kelas tidak perlu banyak-banyak, 3-5 itu cukup. Karena nanti kata-kata universal itu akan mewadahi beberapa tata tertib itu bisa menjadi satu kata keyakinan. Gitu. Nah, kalau sudah punya keyakinan kelas, nanti kita mulai bermain dengan restitusi. Terjadi masalah ketika anak itu tidak bisa melaksanakan keyakinan kelas, maka tindakannya adalah restitusi itu tadi. Di restitusi itu kalau bahasa hukum itu membayar ganti rugi. Tetapi di sini diartikan oleh Dayeni Gosen adalah membantu siswa dari pribadi yang bersalah, pribadi yang gagal menjadi pribadi yang baik, dan dia bisa kembali ke kelompoknya lagi dengan karakter yang lebih kuat. Itu definisinya Dayeni Gosen seperti itu. Nah, artinya apa? Guru itu membantu dalam restitusi itu. Dan dengan dasar 5 kontrol guru yang sudah disampaikan Pak Tian tadi kan bentuknya seperti piramida. Jadi yang paling bawah itu adalah posisi penghukum. Ini kalau piramida semakin ke bawah kan semakin lebar, semakin banyak. Jadi kebanyakan orang kan posisinya sebagai penghukum. Meningkat nanti menjadi membuat rasa bersalah sampai pol nanti adalah manajer tadi. Nah, teknik dalam restitusi itu sebenarnya sederhana, tapi kalau didiskusikan memang mudah, tapi kalau dipraktekkan sulit. Karena kita tidak memiliki dasar psikologi, tentunya kita akan sulit menilai anak itu dari attitude-nya, dari penampilannya, dari responnya. Kita memang tidak punya dasar itu, tapi setidaknya dengan memegang teori dari Dayeni Gosen yang hanya 3 langkah itu, kita insya Allah bisa membantu anak. Yang pertama adalah menstabilkan emosi. Jadi anak yang merasa bersalah itu emosinya pasti tidak stabil. Ngomong yuk, bukan gitu ya.
bunyinya bergetar, suaranya juga bergetar. Jadi kita stabilkan dulu emosinya. Cara menstabilkan dengan kalimat-kalimat yang positif yang seperti disampaikan Pak Tian tadi kalimat-kalimatnya. Misalnya, hari ini kamu kok terlambat, gitu. Ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Gitu. Misalkan dia bercerita, tadi itu ibu saya itu pergi ke sawahnya habis subuh, jadi ibu tidak bisa membangunkan saya, Pak. Wah, berarti kalau seperti itu kemungkinan kalau Pak akan mengalami hal yang sama seperti kamu, kemungkinan besar Pak akan juga terlambat. Nanti anak akan merasa, sebelum Pak akan memahami kondisi saya. Gitu. Nanti anak-anak itu akan stabil emosinya. Jadi anak rasa bersalahnya nanti akan semakin berkurang. Jadi menstabilkan emosi dengan cara kalimat-kalimat yang positif, kemudian kita menjadi pendengar yang baik dengan tatapan mata yang menyimak pembicaraan anak, gitu, tidak memotong pembicaraan anak, itu salah satu cara dalam menstabilkan emosi anak. Nah, setelah anak dirasa sudah stabil, anak merasa bahwa Pak Guru ini memahami kondisi yang saya rasakan, kita naik ke menanyakan, memvalidasi tindakan yang salah. Bagaimanapun yang namanya terlambat, berkelahi, atau mencuri, atau mengolok-olok teman itu sebuah perbuatan yang salah. Tapi jadi garis bawah Pak Tian bahwa kesalahan itu sebagai salah satu proses pembelajaran. Kesalahan itu bukan sesuatu yang harus dijudge, kok salah gitu. Jadi anggap dalam dunia pendidikan itu kesalahan sebagai sebuah proses pembelajaran. Jatuh itu kesalahan dari proses berjalan gitu. Jadi kalau kita latihan berjalan, kita kesandung jatuh itu adalah kesalahan dari proses kita berjalan, berlatih berjalan. Sehingga dalam pendidikan seyogianya kesalahan itu kita anggap sebagai sebuah proses pembelajaran. Itu. Nah, terus melakukan validasi perbuatan salah itu bagaimana? Misalnya ketika anak itu marah-marah dengan temannya, kita tanya, Kak, saya mau kalau boleh tahu kenapa sih kok kamu kok marah-marah seperti itu? Tadi Pak Tian mengasih contoh, bila bapakku di ala-ala Pak, diwadani segala macam. Kalau misalkan saya kok seperti posisi kamu, kemungkinan saya juga marah loh. Ya, jadi kita memvalidasi dulu, bener enggak Cak ini mau marahnya karena diwadani atau. Jadi kita validasi dulu kesalahan dia. Tapi kamu tetap hebat loh, walaupun kamu diejek orang tuamu, dihina, dicerca, tapi kamu tidak melakukan tindakan yang lebih nekat daripada hanya marah-marah tadi. Ada loh temannya yang memukul pakai sapu sampai temannya tadi cedera, tapi kamu bisa mengendalikan diri, berarti kamu itu hebat. Ini memvalidasi dengan kata-kata yang positif seperti itu. Nah, setelah itu melangkah ke langkah yang terakhir, yaitu menanyakan tentang keyakinan. Yang keyakinan yang sudah kita buat di awal pelajaran tadi, sudah kita tempel, kita pasang di dinding-dinding itu yang tiap hari anak melihat. Nah, terus ditanyakan, kira-kira kamu itu pengen jadi orang yang seperti apa sih? Terus kalau kamu marah-marah seperti itu, kira-kira keyakinan apa sih yang sudah tidak kamu lakukan? Gitu. Nanti anak akan berpikir, kalau saya marah-marah berarti saya termasuk orang yang tidak bisa menghargai orang lain, Pak. Karena mungkin di kelas sudah ada keyakinan kelas, di kelas 7A, salah satu keyakinannya adalah menghargai orang lain, nilai universalnya seperti itu. Nah, sekarang kalau kamu pengen bisa menghargai orang lain, kira-kira caranya bagaimana? Nanti anak akan mencari solusi sendiri. Guru hanya mendengarkan, guru hanya memancing gitu. Kemudian guru mencatat solusi-solusi yang dibuat anak tadi. Ya, misalkan biar saya menghargai orang lain, berarti saya harus bisa menahan emosi saya ketika ada teman yang bercerita atau teman yang mengejek saya, Pak. Oh ya, dicatat sama gurunya tadi, mengendalikan emosi. Apalagi kira-kira kalau biar saya bisa menghargai orang lain, berarti saya juga harus menghargai teman saya, Pak. Catat.
Nah setelah itu guru menyampaikan, mengulas apa yang sudah disampaikan anak tadi, solusi yang dia buat sendiri tadi. Nah, kamu sudah hebat, kamu sudah membuat solusi bagaimana kamu bisa menghargai temanmu. Dibacakan, terus ditanya komitmen sekarang. Kira-kira mulai kapan kamu bisa melakukan hal itu? Gitu. Ini namanya menanyakan komitmen. Wah, kalau gitu ya mulai besok Pak, saya harus bisa menghargai teman saya harus bisa mengendalikan emosi saya. Oke, kalau gitu nanti saya lihat ya. Kalau mulai besok kamu bisa hidup rukun dengan teman-temanmu, berarti kamu sudah berhasil. Terus ditanyakan juga begini, kira-kira siapa saja yang bisa membantu kamu untuk bisa kamu menghargai temanmu? Wah, mungkin ya teman dekat saya Pak, catat gitu. Kemudian orang tua saya mungkin bisa menasihati saya Pak, supaya saya bisa menghargai teman saya. Nah seperti itu dicatat, nanti guru juga mengulas lagi. Jadi guru dalam restitusi itu hanya sebagai pendengar yang baik, kemudian dengan memancing dengan kalimat-kalimat yang positif, dengan berpedoman 3 langkah tadi. Saya kira itu. Yang terakhir Pak Yamin, kalau di restitusi kok bocah terus diacik ngono nih, ya belum tentu anak hari ini kita restitusi terus diapik, itu belum tentu, tidak mesti. Misalkan sudah telatan restitusi, bisa ditelatan ya. Solusinya adalah kolaborasi. Artinya apa? Anak itu masih mengalami hambatan dalam melaksanakan kesepakatan kelas. Sehingga restitusi tidak sekali 2 kali, tapi restitusi adalah berkelanjutan. Saya kira itu, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Kat. Potongan buat Pak Kakak. Ya, jadi luar biasa. Ini guru penggerak angkatan 7 ya, luar biasa. Terima kasih. Cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.